Kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami terima kasih Bapa. Kau perkenankan kami kembali untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami pun telah memuji menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dan dengan segenap akal budi kami. Roh Kudus, mari kau ambil alih jalannya pemberita firman Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Beri kepada kami hati telinga seorang murid yang mau duduk diam mendengarkan suara, mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami juga roh dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, dan kami pun dimampukan untuk melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya, Salam. Shalom. 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 Aku minta Halo maaf. kalian. Iya, oh, saudara yang sebulan ini memang agak sedikit banyak gangguan ya, karena sesuatu hal ya, saya tidak perlu ungkapkan di sini, dan itu juga memang cukup melelahkan. Sebenarnya belum kelar, tapi nggak apa-apa ya. Hari ini bisa ada jeda, makanya saya bilang sama Mbak Jusita, adakan aja ibadah MPK. Lagi pula sudah kangen sama semua ya. Ada Mbak Ivoni, Non Panda, Mbak Jusita, Mbak Ine, Mbak Sarah, juga saya boleh berada di tengah-tengah saudara. Saudaraku, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya saya juga bertanya-tanya ya, ini sebenarnya mau apa ya malam ini gitu. Saya sendiri juga sempat sempat apa ya, kalau dibilang agak agak blank gitu ya, kalau dibilang ya, belum belum apa ya, belum apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan ya. Beberapa minggu ini memang seperti yang tadi saya sampaikan di awal, cukup menyita pikiran, cukup menyita waktu, cukup menyita tenaga, sehingga terkuras semuanya. Tapi sekalipun demikian, ya, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan tidak tinggal diam sekalipun dalam kelelahan, sekalipun dalam peletihan, sekalipun dalam banyak tekanan, tapi kehadiran Tuhan itu nyata bagi setiap kita anak-anaknya. Ya, seringkali dalam keadaan seperti itu, kadang bisa timbul emosi yang kadang sulit untuk bisa dikendalikan. Ketika kita dalam keadaan lelah, ya, apalagi ada sesuatu yang bisa menyulut hati kita, menyulut pikiran kita, sehingga bisa meledak, ya, itu seringkali terjadi, ya. Tapi ketika firman Tuhan diberitakan, ketika isi hati Tuhan disampaikan melalui hamba-hambanya, juga mungkin melalui persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi, kita kembali disadarkan bahwa kita manusia lahiriah ini perlu juga yang namanya fresh ya. Kita perlu fresh. Kita perlu ada jedah ya. Ada perhentian sejenak kalau dibilang. Kenapa? Karena berulang-ulang kita melakukan banyak hal, kadang bisa melelahkan secara fisik, secara mental, secara raga, ya, itu bisa berimbas kepada kehidupan kita, baik karakter ya, juga dalam hal kita
bersikap, dalam hal bertutur kata, dalam hal berpikir, itu bisa mempengaruhi semuanya. Makanya firman Tuhan tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita anggap angin lalu, ya. Kalau kita mau belajar dalam ketidakmengertian kita ketika itu terjadi, dalam ketidakpengetahuan kita ketika itu terjadi, kita harus punya sikap hati yang benar, kita harus punya rambu-rambu yang jelas bahwa Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, ya. Itu yang kembali diingatkan, ya. Saudaraku, memang tidak mudah dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, sangat tidak mudah. Kita banyak tahu tentang firman, kita banyak menyerap itu semua. Tapi yang menjadi pertanyaan, ketika kita menyerap itu semua, itu juga harus tersalurkan, saudara. Tidak bisa cuma tertimbun di dalam diri kita. Nanti kita gemuk sendiri. Bukan hanya gemuk, bahkan gendut. Ya. Baru-baru ini saya melihat ya di Facebook ada salah satu artis, ya mungkin kalian saudara tahu. Ini apa, artis pria, ya, Mas, anak ABG kalau dibilang. Cakep, ya ramping. Tiba-tiba saya lihat, maaf ya, badannya bongsor gitu loh. Nggak udah kayak bapak-bapak malah. Maaf saya bilang, bapak-bapak juga nggak semuanya seperti itu juga. Ya, pokoknya intinya sudah agak beda. Nah, demikian pula ketika kita menyerap firman, itu jangan cuma tertimbun, cuma tersimpan begitu saja, tapi harus bisa tersalurkan, ya, harus bisa kita salurkan, ya. Supaya apa? Supaya penyalurannya itu nampak, ya, supaya penyalurannya itu juga boleh dirasakan, ya. Kalau kita pendam sendiri, ya kita pendam sendiri dan kita nggak salurkan, itu juga bisa berefek nanti ke diri kita, berefek ke sekeliling kita. Makanya kita perlu memperhatikan dengan benar apa sesungguhnya yang Roh Kudus mau dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Saudaraku, saya diingatkan ya sepanjang sore tadi, ya tiba-tiba muncul kalimat seperti ini. Ada statement seperti ini. Kembali ke rancangan Tuhan yang semula. Kembali ke rancangan Tuhan yang semula. Kenapa ini penting untuk saya bagikan di tengah-tengah kita, ya? Supaya kita kembali mengingat kembali apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita mengingat kembali apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kita, kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah menjadi marah ketika sesuatu hal yang tidak seperti yang kita harapkan terjadi. Tapi yang terjadi beberapa hari yang lalu saya justru marah, saudara. Beberapa hari yang lalu saya justru tertekan, saudara. Saya justru kebalikannya dari itu semua. Saya ada di posisi terjepit. Saya ada di posisi yang tanda petik ya seperti gak jelas bahwa itu saya. Saya ngalami satu keadaan yang seperti itu, saudara. Bahkan saya sempat balikin lagi sama Tuhan. Ya, saya balikin lagi itu sama Tuhan. Kayak seperti seorang anak kecil yang merengek-rengek sama Tuhannya, sama bapaknya. Seperti itulah yang saya alami, saudara. Saya seperti anak kecil yang meraung-raung sama bapak. Ya, karena saya nggak seperti menumpuk semua beban itu, seperti menumpuk semua keluh kesah itu, seperti menumpuk kalau ibaratnya seperti sudah diubun-ubun gitu loh, kayak memuncak gitu loh. Dan akhirnya itu yang meluap dari hati saya kepada Tuhan. Itu yang benar-benar saya alami.
Saya bicara seperti ini supaya kita coba mereview kembali ya. Jangan sampai keadaan itu berlarut-larut. Jangan sampai keadaan itu menjadi bablas sehingga kita menjadi orang yang tidak berterima kasih. Sehingga kita menjadi orang yang tidak tahu bersyukur ya. Sehingga kita menjadi orang yang tidak jelas. Saya ingat seorang hamba Tuhan, dia pernah menyampaikan seperti ini. Berbahaya kalau kita kurang percaya kepada Tuhan. Itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Makanya kalau itu menumpuk, kalau itu yang merasuki hati dan pikiran serta jiwa kita, bisa terjadi seperti itu. Kalau kita nggak lekas-lekas berbalik ke rancangannya yang semula. Kalau kita nggak lekas-lekas kembali kepada apa yang sudah Tuhan rancangkan di dalam firman-Nya. Ini yang saya mau bagikan di tengah-tengah kita. Ya, ini yang saya mau angkat di tengah-tengah kita. Setiap kita, saya percaya pasti pernah mengalami satu keadaan yang seperti ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang hebat sekalipun, hamba-hamba Tuhan yang mungkin telah dikenal sekalipun, pasti pernah mengalami satu kondisi yang seperti itu. Ya, yuk kita kembali ke firman Tuhan. Ini yang saya mau bagikan di tengah-tengah kita, supaya kita kembali ambil jeda waktu, ambil masa perhentian sejenak. Supaya apa? Kita meluruskan kembali langkah kita, meluruskan kembali semua yang ada di dalam diri kita. Kita merapihkan kembali, meluruskan kembali, memperbaiki kembali semua-semuanya. Jangan sampai ya letaknya itu nggak jelas. Ya, tangan tetap tangan, kaki tetap kaki, kepala tetap kepala. Tubuh ini harus jelas dengan fungsinya. Demikian pula dengan iman kita harus jelas dalam perjalanan pengiringan kita. Supaya apa? Supaya iman kita tidak menjadi kendor. Supaya iman kita tidak menjadi lemah. Tapi justru sebaliknya iman kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Bisa saja itu Tuhan izinkan terjadi. Melalui setiap hal. Kita sedang berproses. Ya, kita sedang berproses. Tidak ada kita yang sempurna, tapi kita disempurnakan. Ya, menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Ya. Kita buka firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Silakan salah seorang baca. Ya, silakan. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya. Saudaraku, ingat tujuan Tuhan di awal adalah supaya kita segambar serupa seperti Kristus. Ya, gambaran Allah itu sangat jelas, Saudara. Gambaran Allah itu sangat jelas. Ya, gambaran Allah itu mulia, gambaran Allah itu indah. Bahkan bagaimana Tuhan menciptakan ciptaannya itu luar biasa. Ya, pada hari pertama sampai hari kelima ciptaannya
semua baik. Tetapi pada hari ke-6 sungguh amat baik. Itulah ciptaannya terhadap manusia. Ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin kita sedang dalam keadaan tertekan, mungkin kita sedang dalam keadaan lelah, mungkin kita sedang dalam keadaan tidak menentu secara fisik, secara mental, secara roh, tapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan menciptakan kita segambar serupa seperti Kristus. Untuk segambar serupa seperti Kristus, kita sedang dalam pemrosesannya, kita sedang dalam pemurniannya, kita sedang dalam peleburannya, dan itu tidak main-main, saudara. Tuhan tidak menggampangkan segala sesuatu, saudara. Pemrosesannya dari Tuhan itu tidak dianggap enteng. Kalau ada orang menganggap enteng pemrosesan itu, berarti dia tidak mengenal Tuhannya. Justru karena kita menyadari bahwa pemrosesan yang dari Tuhan itu tidaklah mudah, artinya ada bagian-bagian kita yang harus kita keluarkan, yang harus kita maksimalkan dari dalam diri kita, yaitu bagaimana kita menyelaraskan seperti yang Tuhan mau. Perasaan kita harus laras dengan perasaan Kristus. Pikiran kita harus laras dengan pikiran Kristus. Tujuan kita harus laras dengan tujuan Kristus. Itulah yang Tuhan mau. Makanya tidaklah mudah menjalankan kehidupan ini. Tetapi saya percaya Roh Kudus yang selalu mendampingi kita. Yuk kita buka firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 5b. Ya, ayat ini sudah merupakan ayat hafalan kalau dibilang ya. Sudah sangat familiar buat kita. Dikatakan apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, mari kita berjuang sungguh-sungguh. Ya, oke, bisa saja kita lelah, bisa saja kita tertekan, bisa saja kita tidak menentu, tapi yakinkan diri kita untuk terus membiarkan Allah yang akan menyertai kita dalam setiap langkah kita, yang akan menolong kita dalam segala perkara. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Saya paling takut, saya paling takut jika dalam perjalanan itu saya menjadi bablas. Saya menjadi pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Saya menjadi pribadi yang tidak tahu bersyukur. Ketika yang tadi saya ungkapkan, mungkin marah, saya mungkin kecewa, saya mungkin berkeluh kesah. Itu dalam keadaan waras, saudara. Waras saya ngomong itu. Saya waras, sadar benar. Tapi ketika saya mengambil jeda waktu, perhentian sejenak, saya tahu itu tidaklah benar. Kenapa? Karena yang saya lakukan tadi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Makanya ketika jeda waktu itulah waktu untuk kita merenungkan kembali. Untuk kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk kita mengingat kembali pertolongan Tuhan. Untuk kita mengingat kembali bagaimana tangan Tuhan itu selalu menggenggam tangan kita. Selalu memegang tangan kita. Kita nggak usah terlalu banyak bertanya ini dan itu. Jalani, yakinkan dan percaya. Ya, kalau Tuhan yang menciptakan kita sungguh amat baik,
Artinya tidak ada yang salah di mata Tuhan. Tidak ada yang kurang di mata Tuhan. Tidak ada yang rugi di mata Tuhan karena ciptaannya itu sungguh amat baik. Artinya sempurna ciptaannya atas manusia. Tinggal bagaimana kita ketika jeda waktu itu terjadi, kita coba lebih banyak bermazmur bagi Tuhan. Kebalikannya, lebih banyak merenungkan firman-Nya. Lebih banyak menggunakan waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa kita. Yaitu apa? Membangun mezbah bersama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Jangan sampai mezbah itu menjadi rusak. Jangan sampai mezbah itu menjadi hancur oleh karena kesombongan kita. Mari jeda waktu yang ada kita pergunakan untuk membangun mezbah yang benar bersama Tuhan. Dan juga dengan komunitas yang sehat, yang boleh membangun iman kita. Kita nggak boleh saling menjauh. Kita nggak boleh saling membelakangi. Kita harus bertemu selalu. Kita harus selalu berhadapan muka. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat dengan jelas apa yang Tuhan mau di tengah-tengah kita. Kita harus yakinkan diri kita bahwa Tuhan mau supaya kita kembali ke rancangannya yang semula. Supaya kehendaknya yang terjadi di tengah-tengah kita. Itu yang Tuhan mau. Amin, saudara. Mari kita bangkit ya. Kita semua harus bangkit. Kita semua harus berpacu. Kita semua harus berlomba-lomba mengejar ketertinggalan yang ada. Ya. Dan kita meraih kemenangan yang hilang gemilang. Karena memang itu tujuan Tuhan. Karena memang Tuhan mau kita menerima yang ilahi, yang dari Tuhan. Menerima yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Ya, itu yang Tuhan mau sediakan. Itu yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kita. Bersyukurlah kalau kita diperhadapkan melalui semuanya itu. Supaya apa? Kita punya jeda waktu. Kita punya jeda. Kita punya perhentian sejenak bersama Tuhan. Supaya kita bisa mereview kembali. Supaya kita bisa mengevaluasi kembali. Kalau ada sesuatu yang belum akurat, Tuhan mau luruskan itu. Tuhan mau benarkan itu. Tuhan mau supaya kita berjalan beriringan bersama Tuhan. Ya, mari kembalilah ke rancangan Tuhan yang semula. Segambar serupa seperti Kristus. Gambaran ilahi itu tidak boleh rusak. Gambaran ilahi itu tidak boleh ada cacatnya. Gambaran ilahi itu tidak boleh ada yang kurang sedikit pun. Namanya gambaran ilahi. Makanya biarlah Tuhan sendiri yang memoles itu. Tuhan sendiri yang memperbaiki itu. Tuhan sendiri yang menyempurnakan itu. Ya, tidak dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya, saudaraku percayalah, ya, firman Tuhan malam ini mengingatkan kita kembali rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan sempurna dan ajaib adanya. Mari kita bersyukur karena Tuhan punya rancangan yang sempurna atas setiap kita, pribadi lepas pribadi, juga atas keluarga lepas keluarga. Kita bersyukur boleh ada di tengah-tengah keluarga, kita bersyukur boleh ada di tengah-tengah komunitas ini. Kita bersyukur saudara, karena dengan adanya ini Tuhan mau membawa kita kepada kesempurnaan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kami menyadari Tuhan, dalam perjalanan kami kepadamu, seringkali kami tidak akurat, kami selaras dengan firman-Mu. Seringkali kami berkeluh kesah, seringkali kami tidak menjadi sabar ketika dalam pemrosesan-Mu Tuhan. Tapi hari
jeda waktu yang Tuhan berikan, perhentian yang Tuhan berikan untuk kembali ikan kami, untuk mengevaluasi diri kami kembali, untuk menyadarkan diri kami kembali, untuk memperbaiki diri kami kembali, supaya kami boleh selaras di dalam firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, sertai kami. Biarlah tangan-Mu yang berlubang paku mengurapi kami kembali. Tangkan tangan-Mu ke atas setiap kepala kami, Tuhan. Kami butuh jamaah Roh Kudus, kami butuh urapan-Mu. Kami butuh Engkau, Tuhan, yang mengurapi kami. Karena kami percaya, Tuhan, Engkau sendiri, Tuhan, melalui pengurapan-Mu, Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan untuk melangkah bersama Engkau, melaju bersama Engkau, dan kami boleh sampai ke tujuan ilahi yang Tuhan sudah tetapkan. Kami boleh menggenapi rancangan-Mu dalam hidup kami, segambar serupa Kristus. Kami tidak mau gambar ilahi yang ada pada kami menjadi rusak oleh karena kesombongan kami, oleh karena kedegilan hati kami, oleh karena kekerasa hati kami. Kami minta darah Yesus mentahir kami kembali, meluruskan setiap motivasi kami, meluruskan setiap tujuan kami, meluruskan setiap destiny kami, Tuhan, supaya kami boleh mengetahui apa yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau rancangan-Mu yang terjadi atas hidup kami. Berkati semua yang hadir di ibadah malam ini, Tuhan. Apapun kami tanpa terkecuali. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami percaya apapun, setiap beban, setiap keluh kesah kami, setiap rintangan yang ada pada kami, kami mau letakkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan. Kami kami minta tuntunan Tuhan. Kami minta jamahan Tuhan lebih lagi. Supaya Engkau pada akhirnya nanti tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu. Kami boleh menuntaskan yang menjadi destinasi kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami boleh memenuhi panggilan-Mu hingga di garis akhir. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau kuatkan, Kau teguhkan hati kami. Kau kuatkan iman kami, supaya kami terus berjalan, terus melaju bersama Engkau hingga di garis akhir. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu ini ke dalam loh kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.